Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa araja bihi ilas samawatil ula liyuriyahu min ayati rabbihil kubra. Walhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar al-karimul ghaffar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu abdalul makhlukin al-mukarramu bil qur'anil mu'jizatil mustamirrati ala ta'aku bisinin wa bis sunanil mustanirrati lil mustarsyidin al-mahsusi bijawami'il kalimi wasamahatid din. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala sayrin nabiyyin wal mursalin wa ala kullin wassairis solihin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allamahu sadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla fakausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam summa jaa bi tastim min dahabim mumtaliin hikmatan wa imanan fa afragahu fi sadri summa atbaqahu summa akhadha bi yadi wa araja bi ila sama'id dunya. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para asatidz, para murabbi, para muallim dari berbagai dusun yang telah kumpul di tempat yang mulia ini, Bapak dusun, Bapak kades, wabil aula, terutama sahibul wilayah selatan yang telah memberikan sambutan, mengapresiasi Bapak Ibu semua sekaligus memimpin keadaan terselenggaranya kondusifnya acara yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan Pak Camat beserta rahayatnya semua di tempat yang mulia ini, apa yang beliau tadi ungkapkan Allah kabulkan. Bahkan menjalar ke seluruh penjuru Nusantara Indonesia, diberkahkan kesehatannya, amin. Para tokoh terkemuka, Al-Mukarramin pengatur waktu, pengantar acara, Al-Mukarram Bapak Yusuf, Al-Mukarram reng-rengan dari PGN Pondok Pesantren Suryalaya, pengurus Korwil Sumatera Selatan, khususnya daerah Lahat, semua hadirin hadirat semuanya, ya Allah, mudah-mudahan diberkahkan kesehatan semua ini, berkahkan usianya ya Allah, berkahkan rezekinya, diberkahkan putra-putri soleh solihah, berakhlakul karimah, dan berkahkan ibadah, taat, dzikir, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di alam yang sebentar sesaat ini ya Allah. Jadikanlah duduk mereka semua di tempat yang mulia ini, hadirin semuanya, duduk yang akan mengabadikan naungan ridho Allah Subhanahu wa taala, amin, dengan kasih sayangnya, dengan ridhonya. Itulah harapan kita. Hasallallahu maqasidana wa hawaijana min umuri dunya wal akhirah bi mu'jizatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin rahimakumullah, sehat-sehat semua.
Alhamdulillah. Yang kedua, rasa bangga saya hadir di tempat yang mulia ini. Di tengah-tengah perjalanan saya udah ke 9 hari. Dari mulai Musirawas, lalu ke Muara II, lalu ke daerah Prabu Muli, Pali, tadi di Bapak Wabuk Pali, dan di Bapak Wabuk itu Muara II ya, Muara II Oku. Nah sekarang alhamdulillah bertemu dengan Bapak Camat dan masyarakat di sini semua sangat bangga sekali. Ini banyak anak kecil di sini, anak-anak generasi yang akan melanjutkan bangsa dan negara ini. Nah, mudah-mudahan inilah yang sangat luar biasa. Kalau kita ini di atas 50 ke atas, betul Pak, tapi yang akan melanjutkan ini anak-anak kita semua, amin. Insya Allah ada memori yang merekam dia, walaupun sekarang dia itu apa gitu, kumpul ini apa gitu, tapi semuanya masuk memori dia, perkumpulan ini. Insya Allah maslahat manfaat bagi beliau, mereka anak-anak kita, dan maslahat manfaat insya Allah bagi ayah bundanya semua, amin. Karena investasi abadi di hadapan Rabb kita ini sedang menanamkan saham Bapak Ibu semua, insya Allah. Itulah doa kita, mudah-mudahan Allah kabulkan, amin. Yang kedua, acara di tempat yang mulia ini memang temanya hampir sama di seluruh penjuru Indonesia ya, khususnya bahkan umumnya seluruh penjuru dunia. Bahwa orang-orang yang beragama Muslim ataupun Islam yang berakidah sunnah wal jamaah mesti acara seperti ini diselenggarakan di manapun, mau di Singapura, mau di Malaysia, mau di belahan dunia yang lain, Asia, Afrika sama. Apalagi di Indonesia, betul Pak, yang mayoritas umat Islam. Wabil khusus sekarang di tempat yang mulia ini. Ini apa yang diumumkan tadi Bapak Camat. Nah, kehati-hatian kita, hati-hati itu namanya ikhtiar. Laha makasabat wa alaiha maktasabat, untung ruginya manusia tergantung kasabnya, ikhtiarnya. Itu dimensi syariat. Hakikatnya kita tafwid, tawakal pada Allah, tapi dua-duanya jalankan ya, insya Allah mendapat kemenangan dunia dan akhirat, amin. Mudah-mudahan selamat semuanya, amin. Dan saya pun juga doakan mudah-mudahan berkah selamat, amin. Itu dua-duanya insya Allah. Jadi ada energi positif tatkala berkerumun orang satu sama lain saling memohon pada Allah dalam kualitas ruhaniah Bapak dan ruhaniah Ibu semua, menyatukan tujuan Bapak memohon perlindungan pada Allah. Syariatnya kita berupaya dengan cuci tangan, dengan apa yang tadi dikatakan Pak Camat, insya Allah akan membuktikan, membuahkan energi positif, amin. Energi positif yang akan menyalurkan kepada ruh Bapak, kolbun Bapak, dan termasuk badan Bapak akan menjadi imun, mudah-mudahan, amin. Kekebalan tubuh, itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan Allah menurunkan pertolongan dari sekarang sampai selama-lamanya untuk bangsa dan negara kita, amin. Itulah Bapak Ibu semua di tempat yang mulia ini, udah berapa kali Bapak dan Ibu melaksanakan rojaban? Mungkin ada yang 40 kali, mungkin ada yang 100 kali, karena bisa terjadi siang dan malam. Dari dulu, betul Pak? Karena oleh karena itu mari kita berbagai perspektif dalam dunia Islam masukkan semua yang positifnya. Dalam Islam ada istilah syariat, bukan agama syariat. Dalam Islam ada thariqat, bukan agama thariqat, agama Islam. Dalam dimensi Islam ada, dalam Islam ada dimensi hakikat. Dalam Islam ada dimensi ma'rifat. 4 kan? Itu semuanya tidak ada satupun yang lebih penting. Semuanya harus berkesinambungan bersama-sama. Perspektif yang biasa kita dengar, yang biasa kita dengarkan dimanapun tentang Isra Mi'raj kan, membawa alam pikiran kita pada kejadian yang sudah begitu lama kan, seakan-akan 1441 dari hijrah saja, betul Pak? Diisrokannya Habibana wa Nabiyana Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita iman semuanya.
Yakin kan Bapak Ibu mengimani kan? Karena Bapak sudah iman pada Allah, iman pada Rasulnya, maka dengan keimanan Bapak insya Allah akan berbuah maslahat manfaat bagi Bapak dan Ibu semua. Cuma harus ditingkatkan terus, yaitu ditingkatkan bukan hanya kita mendengar, membawakan ilusi seakan-akan cerita legenda yang sudah lama. Apa yang dikatakan tadi Pak Camat, protokol kita Al-Mukarram, bahwa Rasulullah adalah panutan kita yang seharusnya kita mengikutinya. Maka Rasulullah Muhammad SAW adalah suri tauladan, contoh. Kita semua yang ada di Lahat adalah yang diberi contoh. Jadi layak Bapak dan Ibu bergabung bersama frekuensi Muhammad. Amin. Di dunia dan di akhirat. Karena beliau contoh. Termasuk diisrokan dan dimi'rajkan, yang Allah firmankan kepada baginda agung sekaligus pelajaran pendidikan buat kita dan sekaligus hidayah bagi kita. Allah firmankan dalam salah satu ayat dalam surah Al-Isra kan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci dan Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Isra. Kenapa diawali Maha Suci? Karena mungkin logika sulit untuk menerimanya, karena perjalanan yang harus sampai 1 bulan 1 kali berangkat dari Masjidil Haram ke Palestina ke Masjidil Aqsa, kalaupun unta yang kencang itu pulang pergi itu 2 bulan. Tapi ini malam itu juga baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi sudah sampai di Hijr Ismail, Masjidil Haram. Apalagi perjalanan Rasulullah oleh Allah ditingkatkan, wa arojabi ilas samai dunya. Terus kata Rasulullah, aku dibawa naik, ditaikan ke langit dunia. Ke-1, ke-2, ke-3 sampai 7 ya. Bahkan Baitul Ma'mur, bahkan Sidratul Muntaha, bahkan Qoba Kausen au adna, bahkan Indaha Jannatul Ma'wa, surga tempat kembali, langsung diizinkan oleh Allah masuk on the spot, nyata di tempat. Bukan hanya cerita berita dari malaikat Jibril, tapi benar dilihat, benar diinjak. Itu namanya fakta, tingkatan hakul yakin kepada beliau. Maka diperlihatkan yang tadinya terdengar dari malaikat Jibril, sekarang audio visual, indera pendengaran dan indera penglihatan nyata di tempat. Maka inilah maksud diantara diisrokan dan dimi'rajkan. Salah satu hikmahnya adalah al-islamu ya'lu wala yu'la alaih, bahwa Islam tinggi, tidak ada yang dapat menandingi ketinggiannya. Ataupun firman Allah, liyudhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Liyudhirahu, buat memenangkan Allah kepada agama Muhammad di atas semua agama. Luar biasa kan? Ternyata benar. Islam in isdid the make more ten of theology. Bahwa Islam di atas semua agama. Dalam arti memang sebenarnya hanya Islam yang ada. Nah, ini kita akan bicara perspektif Islam di dalam rumah tangga Islam. Bihaqi la ilaha illallah. Itu secara awal ya. Lalu Bapak ikut di tempat yang mulia ini, menggabungkan frekuensi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi.
ikut bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa wa arajabi ila samai dunya. Dua dimensi. Ada dimensi syariat di alam mulki, ada dimensi hakikat. Dimensi hakikat adalah spiritual, ditingkatkan kualitas karena beliau adalah sebagai panutan alam, bahkan tugasnya sampai hari kiamat. Maka taklim, dikokohkan pengetahuan ilmunya, sekaligus tasbir, dikokohkan adalah kesabarannya, karena akan menghadapi rintangan halangan bertubi-tubi, karena beliau adalah teragung termulia. Satu. Dan ditasliyahkan, dikembarakan, dimengembarakan beliau ke seluruh penjuru planet galaksi, dohir dan batin. Ya, dohir dan batin, karena biabdihi, kepada hambanya. Sudah, itu argumennya, argumen logikanya. Nah, teruskan Pak Bu, teruskan. Itu satu. Lalu Bapak dan Ibu digabungkan oleh Allah, karena Bapak umatnya. Ini lahat selatan, betul? Lahat selatan ini alam dunia, alam akhirat Pak. Alam barzah bukan? Bukan kan? Nabi Muhammad diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, alam nasub, alam kemanusiaan. Bahkan sejauh mata memandang, kita sejauh mata memandang, walaupun pakai alat mikroskop ataupun apapun, sampai miliaran tahun dikejar oleh cahaya bintang-bintang, itu tetap alam mulki, karena masih direspon penglihatan yang dohir ini. Semuanya diperlihatkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Bapak pengikutnya 1441 tahun, adik-adik, ibu-ibu di tempat yang mulia ini. Luar biasa. Bapak pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini Masjid Taqwa di Lahat, dan Bapak dari rumah, betul? Bapak dari rumah niat tolabul ilmi kan? Hakikatnya mudah-mudahan niat menghadapkan diri pada Allah. Amin. Tolabul ilmi, datang ke masjid dari rumah Bapak masing-masing. Tatkala Bapak datang ke masjid sesuai perintah Allah dan Rasulnya, maka Allah dengan berupa anugerah yang tak terhingga dan Rasulnya mengakui dengan anugerahnya bahwa rumah Bapak, rumah Ibu mudah-mudahan dijadikan oleh Allah dengan kata anugerah dihukumi waja'alal ardo masjidan. Allah menghukuminya kaya-kaya masjid. Amin. Waktu Bapak mau berangkat, waktu Ibu mau berangkat, datang ke sini ke masjid. Maka tatkala datang di sini di masjid, berkumpullah beberapa para kekasih Allah di sini. Amin. Para pemimpin kita, para ulama, para asatid, para murabbi, para muallim, semuanya kumpul di tempat yang mulia ini. Kumpul di tempat yang mulia ini, maka inilah dimensi toriko jalan, karena insya Allah dengan karunia Allah bahwa masjid ini sedang bergabung bersama frekuensi Masjidil Haram. Amin. Bahwa masjid ini sedang bergabung bersama Masjidil Aqsa. Amin. Pada saat ini, maka Bapak dan Ibu, Bapak Camat, Bapak Kades, Bapak Dusun, Bapak Alim Ulama, pilihan termulia teragung pada saat yang mulia ini. Amin. Termasuk Bapak dan Ibu. Sungguh kalau mereka tahu, orang-orang yang jauh di sana, yang sedang memiliki uang triliunan dolar, kalau seandainya memiliki mereka intan berlian seluas pantai lautan, Allah bukakan rahasia makna berkumpul di tempat yang mulia ini karena kedekatan Bapak menghadapkan diri pada Allah dengan kekuatan kualitas iman Islam ihsan. Lalu Allah bukakan, perlihatkan kepada mereka dan bukakan mereka apa yang ada di kolbun Bapak, apa yang ada di kolbun Ibu. Sungguh mereka akan tergopoh-gopoh ingin
menukarkan dengan apa yang ada di Bapa. Syukuri nikmat ini. Kok kenapa tidak dibukakan? Sekarang kalau dibukakan, dibuktikan dengan secara materi apa yang ada di kolbun Bapak Ibu semua, kekuatan iman Islam sekarang yang ada di Bapak Ibu tidak akan tertampung oleh dunia yang fana ini, bahkan langit Allah. Tapi Allah kasihkan kepada kolbun Bapak, tapi Allah kasihkan kepada kolbun Ibu, maka itu adalah kapasitas tak terhingga yang Allah kasihkan. Karena Bapak pun diizinkan oleh Allah untuk menemui Allah bersama panutannya, penghulunya, Rasulullah. Cuma kita tetap di alam mulki ini, di lahat. Tapi kalau dibukakan hijab, Bapak tidak akan mungkin berbicara seperti ini. Ini dimensi bahasanya pendekatan logika secara manusia, secara umum. Hakikat ruh Bapak, hakikat ruh Ibu, kalau Ibu dibukakan oleh Allah, maka sedang tersambung. Ajsaduhum fil ardi, jasad-jasad Bapak sekarang ini fil ardi, di muka bumi ini, betul Pak? Di lahat selatan ini, Tanjung apa? Kebat ya, Tanjung Kebat. Tapi kalau Bapak dibukakan ruh Bapak, jiwa Bapak, insya Allah semuanya, mudah-mudahan amin. Insya Allah wa arwahuhum tahtal arsi, ruh-ruh Bapak di bawah naungan aras Allah. Amin. Kalau begitu berarti tersambung frekuensi yang Allah berikan kepada Muhammad SAW bersama frekuensi pengikutnya, umatnya yang ada di lahat. Amin. Beliau khairul holki, sebaik-baik makhluk. Bapak Ibu karena mengikuti, ya khairu ummatin. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu semua Bapak Ibu, semua yang ada di tempat yang mulia ini sebaik-baik umat. Amin. Kenapa kok sebaik-baik umat? Karena Bapak yang akan menjawab kebenaran Nabi Ibrahim. Dia utusan Allah dan dia menyampaikan risalah agama Allah dalam inti kalimat la ilaha illallah. Langsung aja intinya itu yang dibawa Nabi Ibrahim kan. Ibu pun sama yang akan menjawab nanti di yaumal mahsyar, yaumul hisab, kemahabenaran Allah menunduk menjadikan utusan kepada Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh ditanya oleh Allah, hal minkum minadirin, apakah kamu sudah mendapatkan ataupun sudah mengingatkan umat untuk menujuku dengan ketauhidan. Kata Nabi Nuh, labbaika wa sa'adaika ya Rabbi, aku datang memenuhi panggilanmu, aku sudah menyampaikan ya Rabbi. Ya, kalau memang Nuh sudah menyampaikan, kamu sudah menyampaikan, saksinya mana? Ini maaf teknik syariatnya, Allah Maha tahu. Ini redaksi logika manusia yang disabdakan Rasulullah, bahwa hakikatnya bahwa kita harus banggalah memiliki Nabi Muhammad sebaik-baik umat, sebaik-baik makhluk. Siapa yang akan menjadi saksi kamu menyampaikan agama benar, agama Allah, la ilaha? Jawab Nabi Nuh, Muhammadun wa ummatuhu, Nabi Muhammad dan umatnya. Lihat di Sahih Bukhari ya, bab isti'adzah, bab memohon perlindungan, ada di sana tentang cerita Nabi Nuh yang diucapkan tadi. Dibuka nanti di Sahih Bukhari ya, kalau mau tahu mana dasar referensinya yang jelas. Nah itu jadi Bapak dan Ibu itu adalah kuntum khairu ummatin. Itu dimensi fadilah dalam istilah dimensi syariat. Yang kedua, thariqat ya, boleh dibahas sedikit. Thariqat perspektif Islam, bukan, tidak usah ragu. Thariqat itu apa? Jalan. Mobil ada jalannya, pesawat punya jalan, motor punya jalan, apalagi manusia sebagai khalifah di muka bumi ini harus punya jalan. Jalan menuju hadirat Allah. Alatnya mana jalan itu? Jalan. Alatnya yaitu yang dibawa oleh Rasulullah. Harus sesuai dengan apa yang diucapkan Rasulullah. Rasulullah bersabda, Abdul makultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah.
sebaik-baik yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku dari mulai Adam sampai ku jumlahnya 124.000 nabi dan rasul. Apa sebaik-baik itu? Tiada lain dan tiada bukan, yaitu kalimat la ilaha illallah. Nah, itulah alat yang akan mengisrokan Bapa. Amin. Itulah alat yang akan memi'rajkan Bapa. Amin. Nah, cuma dibaca terus, buka terus. Ya sering kita juga dikir ya Pak, betul? La ilaha. Ya sering kita. Dalam dikir itu ada 4 fase tingkatan. 1 dikir adat. Sholat pun ada sholat adat. Yang kedua dikir ibadah. Sholat pun sudah mulai sholat ibadah. Yang ketiga adalah dikir darajat, dikir mi'raj yang meningkatkan kualitas hamba. Yang keempat adalah dikir mahabbah wal ma'rifat. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melalui kita bertemu di tempat yang mulia ini, semuanya Allah kasihkan pada kita. Amin. Contoh dikir darajat, dikir adat. Sering kita mengucapkan la ilaha, la ilaha. Misalnya kita diundang di tetangga, di saudara, waktu ada yang meninggal, misalnya ada yang 740 kan gitu kan, betul sama di sini suka ada gitu. Ya, kita akan baca, dipimpin oleh Pak Kiai, dipimpin oleh Pak Ustadz, kita baca itu. Orang lain tidak tahu, tapi itu sudah luar biasa. Fahkum bidawahir hukumi, setelah dohir bahwa ini adalah sedang melafalkan kalimah Islam, kalimah iman, kalimah ihsan, kalimah thayyibah, la ilaha. Tapi kan kita yang tahu apa mujin apa enggak. Secara ucapan sudah syar'an, sudah ucapannya sesuai dengan syara hukum Allah. Tapi ruhnya, jiwanya mi'raj enggak, hadir enggak, tidak ada yang tahu kan, kecuali kita kan yang tahu dengan Allah yang maha tahu. Tapi kita sering mengucapkan la ilaha. Terus semakin kita ucapkan, mulai kan snack datang. Nah, tatkala snack pembagian snack, kita la ilaha. Nah, mulai siahah ngembara nih alam pikiran kita. Nah, siahah ngembara, ternyata terbawa ilusi, imajinasi, halusinasi, yang lain-lain. Nah, lalu kita mengucapkan wafi kaulika, ucapan kita la ilaha. Tapi wafi kolbika kam ilahin. Tapi di dalam hati kita sering beberapa Tuhan yang ada. Jadi bukan yang ada adalah mulai memikirkan snack, la ilaha. Pakai nasi enggak, la ilaha. Daging ayam apa daging sapi, la ilaha. Pakai tempe atau pakai telur, la ilaha. Ini kayaknya ada kesamaan, karena senyumnya senyum pengakuan mungkin, betul, kayaknya sama. Jadi nggak usah bingung, saya juga sering begitu. Wajar itu, gak apa-apa, manusiawi. Cuma tidak wajar kalau kita tidak punya pulang, kalau kita tidak punya kembali. Tahu-tahu udah habis aja, betul. Doa. Lalu kita dikir, sering juga mengucapkan la ilaha, terburu-buru. Nikmatnya belum hadir, pikiran kita sudah mengingat putaran ini supaya cepat habis kan. Maka bebendul sama bebendul, terus berburu kepada bebendul. Jadi udah enggak nikmat ngucapin la ilaha ataupun subhanallah wa bihamdi subhanallahil adim ataupun Allahu akbar. Yang dikejar bebendul. Maka duduk dikir tapi gak nikmat. Padahal dikir itu ala bidikrillah tatmainul qulub kan. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati kita akan damai. Hanya dengan mengingat Allah hati kita akan nyaman. Hanya dengan mengingat Allah hati kita akan tentram. Tapi bukan bikin tentram, gelisah bunda. Karena apa? Karena belum munjin ruh kita, belum menyelamatkan kita, terbawa ilusi. Betul Pak? Karena dikir inti dari semua ibadah. Karena ruh ibadah ada di dikir. Dikir itu kan ingat, betul, akan melahirkan ikhlas kan. Maka sholat isya kita pun juga terbawa dikir adat. Jadi sholatnya sholat adat. Contoh seperti kita sholat, usolli fardhul isya'i arba'a rakaati mustaqbil Ka'bah ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Dipejamkan mata saking ingin menyatukan antara ucapan dan ingatan.
Begitu Allahu Akbar, begitu bar, ini melek mata kita. Ternyata di depan kita ada yang pakai kaos hadiah Ajinomoto. Kan mulai siah lagi, ngembara lagi pikiran kita. Nah, ini kumat kamit biasa normal secara ilmu fikih, benar ucapannya. Badan benar menghadapnya ke Ka'bah Masjidil Haram, betul? Semuanya pas, sehat, pakaiannya bersih, tempatnya bersih, betul? Sudah sah benar menurut ilmu fikih. Tapi jujur dan tidak jujurnya kita yang tahu. Lalu apa? Hadiah Ajinomoto. Saya kerjaan hampir tiap hari beli bakso, tapi ini hadiah kepada orang. Padahal belum tentu itu hadiah. Jangan-jangan dia juga dikasih tetangga, betul? Ataupun dikasih orang lain. Karena ilusi imajinasinya sudah salah, maka perspektifnya akan salah. Jadi pikirannya jadi salah. Jadi apa? Bercabang. Mustarok kata istilah bahasa Arab. Jadi enggak sampai ini Allahu Akbar, hati memikirkan yang lain-lain. Suka ada ibu perasaan begitu? Bapak suka ada? Kalau hilang gasolin pun masuk di waktu dikir, betul? Cemberut suami pun juga masuk waktu sholat, kan? Betul? Apalagi kreditan mobil motor masuk, betul? Semuanya kan masuk. Coba usahakan apa yang kita ucapkan. Eksistensi akbariyah Allah. Allahu Akbar. Tatkala Allahu Akbar, eksistensi akbariyah Allah merasuk sukma jiwa kita, meliputi organ tubuh jismani kita, meliputi organ tubuh ruhani kita, maka kita merasa rebah di hadapan Rabb kita, luluh lantak. Merasa kita hamba yang maha butuh dengan Dia yang maha kuasa. Merasa kita hamba yang maha butuh kepada Dia yang maha sempurna. Maka tatkala sudah merasakan butuh bahwa Dia adalah Al-Mudabbir, pengatur segala sesuatu, maka Bapak datang ke sini pun hati penuh dengan syukur mengingat Allah. Karena saya diberi izin oleh Allah untuk berkumpul menuju Allah. Itu hakikat. Nah, menjalankannya itu secara thariqat. Maka itu adalah subhana yang Allah kasihkan kepada Muhammad SAW, diisrokan dan dimi'rajkan dengan paripurna. Bapak sebagai umatnya digabungkan supaya Bapak bergabung. Maka tatkala Bapak datang dari rumah ke tempat yang mulia ini, melalui rasa syukur dengan munculnya dari dzikir mencapai syukur, itu adalah kehambaan di hadapan Allah. Maka jelas Bapak pada saat ini adalah sedang Allah memberangkatkan kepada hambanya. Amin. La ilaha illallah. Itulah itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Karena itu kalimat inti dalam Islam. Maka semua thariqah inti kalimatnya itu. Supaya tidak. Itu jalan untuk kita menuju Allah. Menuju Allah. La ilaha. Maka Allah berfirman dalam salah satu ayat di surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha. Ketahuilah, aktivitas Bapak, aktivitas Ibu, thalabul ilmi Bapak, thalabul ilmi Ibu, memperingati Isra Mi'raj, Maulidur Rasul, apapun aktivitas Bapak, landasannya harus karena Allah. Karena Allah berarti kalau dikalimahkan dalam Quran berarti la ilaha. Insya Allah pahamnya. Maka nalillah ya beko, apa-apa yang di dalamnya karena Allah, ya beko, kekal. Duduk Bapak, duduk Ibu, berkorban harta Bapak, pikiran Bapak, ruang dan waktu yang pada saat ini Allah mengizinkan hak tayangnya kepada Bapak dan Ibu, tapi di dalamnya ada lillah. Maka ya buko, Ibu akan dikekalkan. Amin. Amin. Layak masuk surga Allah pertama. Yang kedua, layak liko, bertemu bersama Allah. Amin. Amin. La ilaha illallah. Itulah. Karena doa Nabi Muhammad juga, sehingga dijadikan rukun kauli oleh kita, kan, betul? Nabi Muhammad kan begitu dibuka hijab di Sidratul Muntaha,
Apa penghormatan Nabi Muhammad yang dijadikan rukun qauli oleh bapak dan ibu di waktu sholat? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun, kan dipakai oleh bapak dan ibu, betul? Berarti bapak dan ibu disuruh mi'raj dalam arti spiritual kapasitas kita ya. Beliau udah contoh yang luar biasa. Al-Mukarram Bapak Kiai Anwar, maaf ya. Terima kasih nih. Banyak pokoknya Al-Mukarram ya. Ini maaf saya kalau apa kebablasan. Nah, setelah itu apa? Rasulullah berfirman ya, ataupun berkata kepada Rasulullah, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pemilik salam, penentu salam, dia nama assalam, nama dia, karena dia penentu salam, menyifati dat yang namanya Allah, yang memiliki sifat kesempurnaan. Di antara sifat kesempurnaan satu assalam, betul, Rahman yang lain-lain. Dipersilahkan kepada baginda agung Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi, sudah dikasih dan masuk surga lagi. Nabi yang lain, Nabi Idris gak mau pulang lagi, Nabi Muhammad mau pulang lagi. Walaupun widadari sudah ada, nikmat surga sudah akan dikasihkan, semuanya sudah dikasihkan, tapi Muhammad tetap. Kasihan orang Lahat kalau tidak ikut, kasihan kepada orang Sumatera Selatan, orang Bandung, orang Tasikmalaya. Alhamdulillah, takdirul kalamnya ya, dalam istilah ilmu nahu sorob ataupun ilmu balaghah kan udah terbaca kalam beliau di waktu menghadap Allah. Bagaimana kalam beliau? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Betul, ada di waktu sembahyang ada ya. Salam yang telah kau tetapkan bagi kami, semoga tetap bagi kami semua. Pakai mutakalim al-ghair kan, assalamu alaina, ditaukidkan dengan apa? Wa ala ibadillahis sholihin, beserta hamba-hamba Allah yang soleh. Insya Allah Bapak suka sholat baca itu kan, Ibu suka sholat baca itu kan, Bapak Samad juga suka kan. Doa Rasul nyambung ke Bapak, Bapak ternyata terus setiap sholat baca itu, walaupun belum dibukakan hijab secara optimal sebagaimana telah Allah bukakan kepada Rasul Allah, biar tapi iman sudah ada. Maka Rasulullah bersabda, tuba liman ro'ani wa aminabi, wa tuba liman ro'a man ro'a man ro'a man ro'a wa aminabi. Terus tuba di sini termasuk Bapak Ibu yang mendapatkannya. Alhamdulillah, bahagia sekali orang yang melihatku dan iman padaku. Betapa bahagia, untung sekali orang yang melihat orang, orang yang melihat orang terus. Udah 1441 tahun, betul, dari hijrah. Tapi Bapak itu masuk ke hadis itu kepada Bapak dan Ibu. Alhamdulillah. Teruskan sholatnya. As-sholatu mi'rajul mu. Sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Tapi dari kata-kata mudah-mudahan sampai terasa. Amin. Maka di sabda Rasulullah yang lain, al-musalli yunaji rabbahu. Orang yang sembahyang itu yang sedang menghadap munajat kepada Tuhannya. La ilaha. Dari kata-kata itu terasakah sudah Bapak merasa begitu? Sudah terasakah Ibu merasa begitu? Sudah, betul? Yang ada tadi gentayangan, betul? Yang dirasa kita ternyata semua begitu bar, semua kebingungan masuk, betul? Sedangkan sholat itu inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah fahsya dan munkar. Tapi yang ada di waktu sholat saja udah kita nggak punya pikiran, bingung kemana-mana, betul Pak? Nah, oleh karena ini solusi dalam dimensi Islam, masukkan thariqah, ruh kita hidupkan dengan zikrullah. Namanya apa dalam Quran? Zikrullah. Allah berfirman, sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghatan
wa nahnu lahu abidun. Celupan Allah, setempel Allah, stempel Allah. Allah menantang, ada lagi stempel yang lebih baik daripada stempel Allah. Ada enggak Pak? Ada Bu? Enggak mungkin ada kan? Kalau Bapak sudah meyakini stempel Allah di atas segala-galanya, yang maha segala-galanya, maka mesti Bapak akan mengekspresikan wa nahnu lahu abidun. Kami semua beribadah kepada Engkau ya Allah. Kepada Allah, lahu kepada Allah, abidun beribadah, la ilaha. Nah, di Thariqah ada dzikir jahar yang diucapkan la ilaha, ada dzikir khafi yang diingatkan. Itu karena untuk mengontrol jujur dan bohongnya kita. Orang lain tidak bisa, tetangga, saudara tidak tahu, lain jiwa, lain raga. Betul Pak? Lain jiwa, lain raga, mana mungkin tahu rahasia kita, bohong dan jujur kita, kan kita yang tahu. Oleh karena itu maka efektif sekali mengobatinya harus dengan diri, oleh diri, kata Waherapani Manonjaya. Jadi ubarin diri dengan diri, ngobatin diri itu harus dengan diri, karena diri yang tahu kepada diri, kan gitu kan. La ilaha. Masa tanamkan dikrullah, ingat Allah, khofikan di kolbun. Kolbun itu di mana? Jantung ruhani. Kalau secara umum mengatakan kolbun itu hati kan? Kalau hati kibdun, muannasnya kibdatun. Kalau kolbun di sini letaknya di bawah susu kiri. Kalau kibdun liper, hati. Nah di sini di kanan. Tapi sudah baku di Indonesia bahwa kolbun itu hati, ya nggak apa-apalah, udah baku udah aja. Nah, biarkan apa aja maunya, sudah mesti baku gitu aja. Kibdun adalah hati, liver. Kolbun adalah ruh, apa? Jantung, jantung ruhani maksud di sini. Jantung jismani untuk memompa menyirkulasi darah kan? Jantung ruhani untuk memompa menyirkulasi semua gerak dan diam kita, amal kita masuk kepada Allah, terbang kepada Allah, mi'raj kepada Allah, apa enggak? Mudah-mudahan kita diterbangkan, amin. Tatkala detak jantung yang ada di ruh ibu, detak jantung yang ada di kolbun Bapak ini, tatkala Bapak ingat Allah, maka gerak Bapak menjadi ibadah. Amin. Diam Bapak pun jadi ibadah. Langsung mi'raj. Ini secara akademisi dulu ya. Nah, tatkala Bapak ingat Allah di kolbun, orang lain tidak tahu, lagi makan pun jadi ibadah. Amin. Lagi minum pun jadi ibadah. Amin. Itulah thoriqul mustaqim, thoriqum minallahi rabbil, jalan yang lurus, jalan yang datang dari Allah. Kang, mana keterangannya, Qur'annya mana? Buka di surah Al-Ma'arij ayat ketiga. Minallahi dil ma'arij, yang datang dari Allah, yang memiliki tangga-tangga alat naik menuju Allah. Alat naik Bapak harus punya. Maka melalui thariqah ada silsilah. Dari Jibril al-Matin kepada Rasulullah, Rasulullah kepada para sahabat, sahabat kepada tabi'in, terus sampai ke guru-guru kita. Alhamdulillah. Kalau dalam ilmu hadis itu sanad namanya. Supaya nggak asing ya kata thariqah. La ilaha naik. Maka dzikir ini hidup terus, akhirnya Bapak menjadikan abadi gerak dan diam Bapak. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Bersama-sama yuk. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib
salam alaika, sholawatullah alaika. Salam dari kita kepada penghulu kita yang mudah-mudahan beliau menerima kita sebagai umatnya, amin. Dan beliau membawa dari Allah, yaitu sholat yang 5 waktu kan. Lalu dzikrullahi akbar yang telah tadi diungkapkan, Abdul Dikri ma'lam annahu la ilaha. Lalu kita implementasikan dzikir jahar, dzikir hofi. Di dzikir hofi hidup hati terus. Dengan dzikir makan pun ibadah, dengan dzikir minum pun ibadah, dengan dzikir kaya pun ibadah, dengan dzikir miskin pun ibadah. Positif, semuanya berinvestasi, terhantar sampai keabadian, amin. Di alam yang sementara ini kita tidak lama kok, 70 tahun sudah banyak dipanen. Ada juga yang telah mendahulu kita 40 tahun, 30 tahun, betul Pak? Dan memang faktanya kan umur itu tidak pandang, tidak melihat dulu akta kelahiran. Kalau sudah waktunya pantas aja, betul Pak? Ya Allah, mudah-mudahan kita husnul khotimah, amin. Pulang kepadanya. Sedangkan kita banyak lupa, banyak ingat. Mari kita belajar jujur. Bu, Pak, hati kita banyak lupa Allah, banyak ingat Allah. Banyak lupa, alhamdulillah, mudah-mudahan jadi taubat, amin. Akhirnya anugerah Allah mendapat ampunan, amin. Jadi insya Allah tidak dihisab nanti kalau sudah diampuni dari sekarang, amin. Kedua, implementasi dari semua itu, banyak sering mana kita maksiat dengan taat. Perilaku kita sering mana maksiat dan taat? Sering maksiat, walaupun kita merasa hebat, tapi banyak maksiat yang kita lakukan, betul Pak? Nah, oleh karena itu, maka di usia yang relatif singkat seperti ini, kita akan pergi ke alam kekal akhirat 100 tahun, 1000 tahun, 1.000.000 tahun, apa 1.000.000.000 tahun, 100 tahun, 1.000.000.000 tahun, bahkan sampai triliunan tahun sedikit karena terhitung. Sedangkan di alam akhir, khalidina fiha abada, selama-lamanya tidak ada. Yang dikhawatirkan oleh hamba-hamba Allah, pengikut Rasulullah, karena betapa banyak lupa, betapa banyak maksiat, ingin mendapatkan ampunan Allah, mendapat ridho Allah, mendapat rahmat Allah. Dengan apa kita ingin mendapatkan itu semua? Maka Allah berfirman, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, berzikir pada Allah, yang diucapkan dan yang diingatkan, maka Allah menyediakan, a'adallahu lahum, Allah telah menyediakan bagi laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Apa yang pertama gerangan? Maghfiratan, ampunan. Keuntungan bukan mendapatkan ampunan Pak? Yang tadinya sudah harus masuk ke neraka, jadi gagal masuk ke neraka, langsung tembus masuk surga. Maghfiratan. Yang kedua, wa ajron azima, pahala yang kekal. Azim kan? Kekal, agung. Ajron azima apa? Surga Allah, oke. Widadari, oke. Ibu itu jangan cemburu ya, saya mengatakan widadari. Ibu itu adalah permaisurinya di surga, di atas widadari. Sebaik-baik wanita surga adalah ibu-ibu dunia yang banyak mengingat Allah, amin. Jadi tenang, ibu di atas widadari, ibu. Mudah-mudahan dikasihkan pada ibu-ibu ini semua, amin. La ilaha illallah. Jadi di atas widadari. Widadari itu menjadi hodam ibu, pengawal. Kata ibu mau kemana? Widadari mengiringi semuanya. Pokoknya sudahlah, mala ainun ra'at wala udun sami'at wala qalbi basar. Nikmat surga yang tak terhingga, silahkan. Apalagi ziyadah ajron adima itu, tambah lagi di samping itu nikmat dari Allah. Apa? Liko bersama Allah sang pemberi nikmat. Tidak ada lagi kenikmatan seagung senikmat bertemu dengan pengasih penyayang Allah. La ilaha.
Kalau begitu mah udah kita beramal soleh iya. Tapi ingin bertemu Allah itu harus dari sekarang, tanamkan sekarang la ilaha. Kalau menanam kacang maka ibu mesti menuai kacang, betul. Maka siapa yang menanam, kata Imam Nawawi mah, Syekh Nawawi mah, malam yajro lam yahsud, yang tidak menanam ya tidak panen gitu. Ada yang tidak menanam tapi suka panen, ada. Apa namanya kalau di kebun? Kalau di sawah apa? Tikus. Kalau di pohon apa? Ulat. Kalau manusia yang tidak pernah usaha, tidak pernah dagang, tidak pernah tani, tapi inginnya saya untung apa? Rampok, begal. Na'udzubillahi min. Maka tanam. Kita menanti rahmat dan ridho Allah, tanamkan sibghatallah, celupan Allah yang ada di kolbu Bapak. Mudah-mudahan itu adalah untuk dituai di hari kekal nanti, dan supaya dituai di saat ini juga. Amin. La ilaha Muhammadur Rasul. Maka supaya kita pun Isra dan Mi'raj dimanapun Bapak berada. Amin. Rasulullah diisrokan, dimi'rajkan, sehingga muwajahah mukallamah bersama Allah. Bapak pun diisrokan dan dimi'rajkan melalui dzikrullahi akbar. Karena dzikrullahi akbar adalah nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Karena ikhlas adanya di dzikrullah, musyahadah adanya di dzikrullah, muayyanah adanya di dzikrullah. Tidak mungkin kita bisa ikhlas tanpa ingat Allah. Masa kita akan menelepon tanpa ingat? Ingat dulu dong, betul. Bapak ingat anak di Jakarta, mesti aplikasinya Bapak akan mengambil telepon. Wahai anakku, sehat-sehat, gitu kan? Karena terenyuh, ingat. Mesti Bapak akan mau sembahyang yang 5 waktu, yang dibawa Rasulullah. Kalau Bapak ingat siapa yang memerintah sembahyang? Allah. Itulah implementasi dzikrullah, dan membawa positif kepada ilmu fikih, ilmu tauhid, seluruh dimensi ilmu. Jangan dibalik, itu bukan bagian kita, bagian wali. Kita mah nabi aja. Tidak ada wali yang tidak mengikuti nabi. Dijadikan wali itu karena mutabaah pada nabi. Nah, justru kita di sini pun ingin mutabaah kepada nabi Allah. Amin. La ilaha. Itulah lah, sementara seputar itu aja ya. Mudah-mudahan kita diisrokan dan dimi'rajkan. Itu aja lah bergabung. Mari kita sholawat bersama-sama. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlin badriya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al jamana hada jam'a marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau telah kumpulkan kami bersama hamba-hamba-Mu di tempat yang mulia ini, di bumi yang luas dan indah ini, dengan para pemimpin kami, para asatidz, para murabbi muallim kami. Ya Allah, curahkanlah berkah rahmat dan ridho kepada kami semua ini, dan curahkanlah kepada kami ini kesehatan yang Kau ridho, kesehatan yang membawa manfaat maslahat bagi kami, agama kami, bangsa dan negara kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim,
Ya Hafidu ya Nasir ya Karimu ya Wadud ya Dzal Arsyil Majid ya Mubdi ya. Jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang kau ridhoi, yang kau berkahi, yang kau naungi, yang kau selamatkan kami ini semua ya Allah. Dohir dan batin kami, ekonomi kami, rizki kami, terutama ibadah ketauhidan, kemahabbatan, kemarifatan kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah perpisahan kami setelah pertemuan yang mulia ini perpisahan yang kau pelihara keadaan kami, perusahaan kami, ibadah, dzikir, syukur kami ya Allah, dan gerak dan diam kami dalam pemeliharaan Engkau ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, jangan biarkan kami terpeleset menjauh dari agamamu, jangan biarkan kami ya Allah menistakan agamamu, dan jangan biarkan kami ya Allah tersesat jauh dari ridho dan rahmat. Oleh karena itu ya Allah, kabulkanlah harapan dan doa kami serta hajat kami yang diucapkan ataupun yang diingatkan kami. Ya Rahman ya Rahim, berkah selamatkanlah kami ini di dunia ini dan di akhirat nanti. Ya Allah, telah kau pertemukan kami bersama saudara-saudara kami seiman, seagama, sebangsa dan setanah air di tempat yang mulia ini ya Allah, Masjid At-Taqwa Lahat Selatan ini ya Allah. Nanti ya Allah kami mohon padamu ya Allah, satukan kembali nanti kami semua ini ya Allah di surga Firdausmu ya Allah dengan ridho dan rahmatmu. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anjilna min jalan mubarakah wa anta khairul munjilin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tasimu bihablillah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.